kita memasuki untuk ke match yang pertama grup stage day 1. Okay. Bellatrix Era versus Alter Ego Nix yang ditemani oleh Segi Julia dan juga Abed Ansel. Yes, betul sekali. Dan betul dari seorang Stacy memilih untuk menggunakan Nathan ya. Ini hero kesayangannya tuh. Ini Stacy kalau pakai Nathan lo harus lihat sih mainnya udah gila. Tapi kita tidak menutup kemungkinan juga Tron. Yang mana nih Vival pakai Amon. Wow, cukup menarik Amon yang langsung digunakan oleh seorang Vival. Valander bakal bertemu sama Now, inilah dia roster atau player terbaru juga dari anak-anak Alter Ego Nix. Oke. Sang offlaner ya. Yes, betul sekali. Wonder kali ini kayaknya bakal secara gratis aja. Harusnya dia dapet sama teman dari Bellatrix, gak ada kontes juga. Kurang, ya karena kalau kita lihat dari komposisi tim Alter Ego Nix ini harus ke arah late game dulu sih. Lihat, ada hero-nya Nathan. Mereka hero-hero scaling. Mereka butuh banget buat farming. Ya, tapi ini kalau misalnya mereka ditekan dari early game, ini kan agak kesulitan sih karena bermodalkan Nathan ya. Itu bakal dia enak banget sih. Betul. Dari apa mid game ke late game ya. Tapi kali ini Chell di arah swap play berhadapan dengan seorang Paquito. Vivian agak sedikit dikejar. Ini Vivian rusuh sekali ya. Dia tadi langsung, kamu ya iseng kali Vivian. Ya, dia tahu dia pakai hero apa gitu. Matilda kita tahu sendiri ya. Sebelumnya juga udah sakit dari awal gitu ya. Makanya ya udah dia juga berani buat maju. Dan kita tahu dari Vivian dia percaya banget sama timnya kalau bakalan ada backup dari teman-temannya. Oke, hati-hati di sini Chell bakalan langsung saya dimajuin. Udah ada setup 3-man ganking di arah atas. Namun udah ada backup juga dari seorang Vivian. Gak akan terlalu berbahaya harusnya. Tapi hati-hati Vivian terlalu offside gue rasa. Masih bisa mundur dulu ke arah turret. Sementara kita lihat di arah bawah nih Vival bakalan bergerak ke arah bottom lane aja. Dimana bakalan ada seorang Yuzong yang dalam masalah besar nih Abed Ansel. Yes, ingin coba untuk ditabrak terlebih dahulu tapi sepertinya agak sedikit kesulitan. Dia punya daya tahan tubuh yang begitu kuat dari seorang Yuzong. One field situation, but in the meantime in the top lane Gold Shield turret akan coba untuk dihabisi terlebih dahulu dari early phase. Coba untuk menabung di hari muda tapi datang pada bantuan dari Harley mengejar backline station itu masih ada Aegis. Tapi ternyata first blood didapatkan. Harley menjadi korban jiwa oleh Fancy Nancy. Oh, BKP cukup terlambat kali ini harus memulangkan seorang Chini. Namun dari teman-teman Bellatrix ternyata masih ingin mengejar terlalu greedy move menurut gue akhirnya. Dari seorang Chell juga menjemput ajalnya. Sayang banget, menurut gue tadi harusnya udah dimundurin aja. Sudah ada info 3 poinnya ke atas. Mereka tinggal berdua, kekurangan manpower tapi masih begitu dipaksakan. Sayang banget. Betul, itu mereka ke outnumber sih jujurnya. Sejujurnya ya, karena dari kalah jumlah benar kata Julia juga. Dan membuat mereka agak sedikit miscalculation. Dari anak-anak Bellatrix Era, but it's okay. Kali ini masih early phase juga. Tapi ini bisa jadi awal yang bagus buat anak-anak Alter Ego Nix. Gimana cara mereka tinggal mempertahankan itu? Mempertahankan itu. Nah itu dia balik lagi. Gimana cara mempertahankan. Tapi bener kata Abed nih. Kalau misalnya Alter Ego Nix kayak gini awalnya. Ke belakangnya mereka bakalan jadi lebih bagus lagi. Mengingat mereka butuh banget item. Tapi hati-hati di sini yang udah Black Dagger Form coba dibuka. Langsung aja coba untuk escape ke arah belakang. Karena ada Harley yang coba untuk backup Shifting Eagle kali ini digunakan. Akan jadi inisiasi balasan juga kah? Enggak, ternyata bakal coba untuk mundur dulu teman-teman dari Bellatrix Era. Karena lumayan jauh juga dari seorang Amon yang belum siap juga untuk team fight. Dan akhirnya dari Brody memilih untuk kembali lagi ke lane-nya. Tapi ternyata kita juga di arah mid lane. Sakit banget dari seorang Vival. Run-run dalam bahaya. Coba untuk mundur terlebih dahulu. Apakah akan dikejar? Enggak, ternyata enggak terlalu bisa. Vival masih ingin lebih ternyata. Coba mencari seorang Run-run. Iya, dalam masalah. Tapi dari SS yang cukup baik untuk membackup Stacy kali ini. Coba mencari seorang Vival. Namun dari Vivian sendiri udah cukup low membackup seorang Vival. Jadi Vival dalam bahaya. Masuk ke area turret. Dan kali ini Vival coba untuk mundur mencari jalan keluar. Namun ternyata tidak bisa. Berhasil didapatkan oleh seorang Paquito. Yes, Fancy Nancy knock a strike dan juga jabnya langsung on point menghajar seorang Vival. But in the meantime, ini bottom lane one field situation, perang baku hantam tanpa henti yang masih terjadi. Tapi di arah top lane sini cukup sekarat kali ini dan juga Chell harus mundur dan reset kembali karena Run-Run is coming. Dengan Kaguranya tadi ini yang overturn terhubung tapi belum bisa menghabisi nyawa dari seorang Chell. Entah kenapa gue ngerasa Bellatrix banyak banget greedy move gak sih? Kayak mereka terlalu overcommit gitu loh, maju. Dan bahkan tadi Vival juga sibuk banget nyari jalan keluar. Ya gue gak tahu game plan mereka kayak apa, tapi ini awal yang buruk menurut gue untuk Bellatrix Era. Dan semoga masih bisa untuk dibalikin keadaannya. Tapi itu bakal jadi cukup susah karena mengingat dari Alter Ego sendiri, gue rasa ini mental boostnya udah semakin tinggi. Mereka udah dapetin 3-0 di early game kayak gini. Ya, apalagi tapi terlihat ya dengan perbedaan 3 poin kill dari segi network nggak beda jauh loh. Iya betul. Bellatrix Era masih bisa mengejar dari ketertinggalannya, bahkan mereka ya bisa nge-hold. Unggul 200 bahkan ya. Iya, walaupun kehilangan 3 poin kill, tapi lihat Run-Run di arah tengah. Datang Endless Shot berhubung ke Vival. Nice move banget, Vival dapetin 1 Run-Run yang menjadi korban jiwa. In the meantime, di arah top lane Chell-nya juga berhasil dihajar massal. Fancy Nancy dan juga Stacy dapetin 1.
Oke, satu tukar satu terjadi trading kill aja tadi. Tapi tadi ada unpredictable move juga dari seorang Amon ya. Dan kali ini Stacy dalam masalah harus langsung hilang. Vival kali ini membalaskan kematian teman-temannya. 2 poin kill sudah diamankan kali ini. Nyawa dibalas nyawa. Nyawa Pada dibalas waktu itu tinju dibalas tinju. Tinju dibalas tinju, kali ini nyawa dibalas nyawa. Tapi Betul. Palantir kali ini hati-hati. Oh ternyata udah dapetin satu auto turret di arah bottom lane. Tuh nggak tadi ya. Ya, Karena ini- lagi ada team fight juga. Ini movement yang bagus banget, dapetin turret di arah bawah yang membuat dari seorang Valandira bakal semakin bebas juga. Bisa ngerotasi ke arah tengah ataupun ya saling ganking juga. Sedangkan di sisi lain, lihat di arah tengahnya jauh langsung terkena wombo combo dari seorang Kagura. Nice ultimate juga dari seorang Pixie dengan STS-nya kali ini datang berbantuan juga Pen dan juga Amon top lane. Langsung dihajar saja Amon. Vival yang harus dibanis kali ini. Vivian di arah tengah cukup sekarat. Dia harus retreat, datang sini dan juga Valandira coming from the bottom lane. Berusaha untuk melindungi turret di area tengah dan menahan tekanan atau pressure attack dari anak-anak Alter Ego Nyx kali ini. Oke, ada counterplay yang cukup memberikan sedikit pressure ya buat teman-teman dari Alter Ego Nyx. Beruntungnya satu auto turret di arah mid lane berhasil diamankan terlebih dahulu. Tapi tadi sayang banget ya dari seorang Shell-nya ada satu pergerakan yang kurang hati-hati menurut gua. Yang akhirnya dari seorang Kagura yang berhasil untuk masuk secara mudah. Dan tadi juga kalau gua nggak salah Cininya lagi backup di bawah. Nah harusnya ketika Cininya lagi nggak ada di lane ya gitu. Dari seorang Shell dan seorang Vivian pun nggak boleh terlalu maju karena mereka juga nggak tahu kan musuhnya lagi missing, visionnya gelap banget mapnya kali ini. Dan tapi untung ya teman-teman dari Beletron ini secara objektif mereka masih cukup mengungguli di mana bahkan dari Vival mendapatkan satu turtle dan kita juga ada inisiasi di arah mid lane yang harus menghilangkan SF dari Land of Down. Child kali ini coba untuk maju Pensinesi bergerak dari kiri. Chip yang digunakan tapi ada Black Dagger Form juga dari seorang Nao coba untuk masuk ke area belakang. Ada backup yang cukup baik juga dari teman Alter Ego Nyx. Vivian udah cukup low banget, tersisa satu hit aja. Masih berhasil untuk escape tapi ternyata matinya lebih teman-teman dari Beletron kali ini. Cini coba untuk masuk dan juga dari seorang Falan yang berhasil mendapatkan satu player yaitu Kagura. Pensinesi menjadi next target kali ini. Apakah masih bisa untuk kabur? Yes, Nao coba untuk membackup. Dimana Nao akan menjadi santapan untuk seorang Vival. Oke, two man down tiba-tiba dari anak-anak Alter Ego Nyx berhasil diantisipasi. Antisipasi, Pak. Antisipasi ya. Berhasil di counter attack di fight back tiba-tiba oleh anak-anak Beletron era dan dapetin juga turret di atas bahkan di arah tengahnya kali ini. Ya. Dari seorang Pixie Kid dan juga Stacy masih berusaha untuk bertahan. Valanir di arah bottom lane dia sendirian bakal coba untuk ngedorong pelan-pelan tapi pasti. Ini terlihat mulai dibalikin, turn the table, momentum mulai diambil sama anak Beletron era. Walaupun dari early game ya Alter Ego Nyx sangat-sangat menggarang kali ini. Sangat-sangat menggarang kalau kayak gini ya. Tapi kita juga balik lagi sekarang dari point kill sama. Tapi dalam segi ekonomi ini Beletron era sedang unggul. Ya, 3.000 itu ekonomi. Kalau geografis dan biologinya seperti apa? Nah, jangan deh. Dikasih pelajaran gue nih. Belajar IPS kita ya. Aduh, dibalikin gue sama Abed nih. Udah lama gue nggak belajar soalnya, Bet. Oh, sama. Jadi udah nggak tahu tuh apa tuh ya geografi segala macam gitu Iya. ya. Waduh, ini dia baku hantam akan terus terjadi di Nao arah sih, bottom gila. lane ya. Ini Nao-nya juga Garang banget cuy. dia targetingnya juga bagus loh. Dia bisa langsung ngincer ke arah backliner kayak semacam Brody ataupun Amon dan membuat kayak anak-anak Beletron era agak sedikit ketar-ketir tuh. Iya benar, dari seorang Yuzo yang sebenarnya cukup ganggu karena backline-nya, apalagi kita juga dari Brody-nya tadi beberapa kali menjadi target dari seorang Nao. Dan kali ini mereka Beletron era udah mulai ngebaca nih, oh Nao ini adalah salah satu ancaman dan bakal langsung aja di-game. Tapi Shell juga dalam masalah, 4 player dari Alter Ego Nyx di arah mid lane. Somehow di arah top lane kita lihat juga udah ada seorang Yuzo yang berhasil ter-takedown. Second Eagle coba dibuka Vivian, masih belum ada backup juga dari teman-temannya. Sudah hadir kali namun dari Kagura berhasil ter-takedown seorang Shell. Valanir masuk ke arah backline musuh, satu player berhasil didapatkan Pensinesi dalam bahaya. Tapi kita lihat juga Steffi-nya masih cukup free-hit di sana. Berhasil untuk memberikan beberapa damage yang cukup sakit ke teman-teman dari Beletron era, Bet. Oke, 3-1 ternyata yang tiba-tiba berapa member menahan tapi lihat di arah tengah bakal di-fight back lagi kah? Vival udah kamu flash dan Endless Shard terhubung. Untuk Pak Vito ya. Yes, almost is never enough. Almost is never Hampir enough. saja dari Pak Quito, Pensinesi harus memegang nyawa tapi di arah tengahnya kali ini masih bisa bertahan sini coming. Sudah mid lane station dituju masih ada healing dari seorang Estes yang menyelamatkan dia dari kematian. Ayo, sayang banget tadi pokok triknya miss ya. Tapi kalau kena tadi harus mati sih Pensinesi. Ya, itu deh. Cuman berani banget gila itu ya dari seorang Cini. Maju sampai ke sana gitu. Belum ada backup pasti juga padahal. Dan Lord kali ini rumah dicolek ya sama seorang Vival.
Oke, bakal di-commit atau hanya dipancing saja? Sepertinya bakal Dipancing dipancing aja aja sih sih, kayaknya. karena ya 5 lawan 5 agak Alus. sedikit greedy juga. Vival bakal ketahuan aja Black Dragon Form dari Now mengecek arah seorang Amon. Vivalnya langsung bisa ngibrit, lari dari pengejaran kali. Wah, nice info. Black Dragon Formnya udah gak ada nih. Tapi Ya. Vivian ada tidak dalam masalah. Fancy Nancy sudah mulai menyadari keberadaan Vivian. Tapi kita lihat Palanir juga melakukan upaya split push. Yang ini bakalan mendistract teman-teman dari Alter Ego Nyx harusnya. Iya, dan tadi terlihat ya Valentina tuh anteng banget. Terus dia datang di momen yang tepat. Saat misalnya pimpa yang terjadi, dia datang tiba-tiba cukup Land Shocker. Nah, beberapa spekternya itu yang bakal jadi salah satu momentum juga. Tapi wow. ternyata lihat dari tengah Valentina flick out, langsung saja escape. Karena hampir aja dihajar masa oleh anak-anak dari Alter Ego Nyx. Sementara itu Lordnya langsung nice. diamankan oleh Beraton Era. Nice momentum, Space Creator. Tapi di tengah Vival cukup sekarang nice. langsung dicatat terlebih dahulu oleh seorang Run. Tanpa adanya Vival, Fancy 4 Nancy. lawan 5 kali ini healing digunakan oleh seorang Estes. Karya tengah bola cukup sekarat, langsung retake, prit. Nah, langsung inisiasi ke depan, Eagle menuju ke arah seorang Stacy, langsung di pick up terlebih dahulu oleh seorang Brody. Kali dia tengahnya double kill didapatkan. Nice movement, 2 tuker 1 kali ini. Challenge terlalu free hit sih, Bet. Tadi kita lihat juga dari seorang Stacy emang free hit juga. Tapi baik lagi dari Brody-nya ternyata udah benar-benar ditempelin yang akhirnya dia mendapatkan cukup makan. Dan kita lihat dari Chell-nya udah mulai berasa sakit juga. Tapi ternyata di Palanir commit langsung ke arah belakang, ngedive aja ke arah turret, namun Run dalam bahaya kali ini menjadi target dari seorang Palanir dan berhasil ter-take down begitu saja. Chell dari belakang coba untuk main-main Circle Eagle, ternyata udah keburu mati. Tapi kita juga ada satu wave yang jalan di arah top lane. Fancy Nancy gue rasa dia bakalan terjepit posisinya, tapi Fancy Nancy masih mencoba untuk maju. Satu player yang miss ternyata, entah kemana targetnya, tapi Fancy Nancy ini udah cukup low banget, masih dikejar, udah cukup low, dan itu dia berhasil ke take down. Mega kill didapatkan oleh seorang Chell. Yes, Jordan partai murid terhubung langsung menjadi eksekutor ke arah seorang Fancy Nancy yang sempat buying time cukup banyak Ya. membuat dengan hadirnya Lord juga di arah bottom lane, turret di arah tengah berhasil diruntuhkan juga. Valentina dan kawan-kawan langsung berfokus dapetin turret di arah bawah, pelan-pelan tapi pasti. Lihat Now udah inisiasi depan tapi langsung mundur saja, tidak mau terlalu memaksakan juga, at least bisa mengusir secara halus tekanan atau pressure dari anak-anak Beraton Era. Dilihat sini langsung aja inisiasi ke depan, Deadly Magic Provocating terhubung karena Pixie Cute, but that's not enough. Masih ada healing dari seorang Estes yang membuat dia masih bisa bertahan dari tekanan anak-anak Beraton Era. Iya, betul sekali. Kali ini map control udah dipegang seutuhnya sama teman-teman dari Beraton Era. Sekitar 90% yang udah dikuasai sama Beraton Era, dan Alter Ego Nyx bakal sedikit kesulitan. Tapi kita lihat juga dari Alter Ego Nyx sekarang udah mulai berhati-hati, cukup aware. Mereka coba untuk rotasinya barengan berlima, tapi hati-hati Vival di sana udah lumayan sakit. Damage output yang dikasih ke arah teman-teman dari Alter Ego Nyx. Ini busnya harus dicekin terus. Karena Vival nih udah mulai main trapping nih. Ini bahaya buat Stacy, tapi lihat Stacy juga masih cukup pede ternyata gue rasa. Dan teman-teman dari Beraton Era ini udah tahu banget target mereka siapa. Kaguranya sama Stacy-nya dulu. Yes, dan anyway by the way Baswe ini kita sudah mencapai 6.000 viewer buat teman-teman. Wow. Boleh banget untuk di like ya. Terima kasih banyak teman-teman yang udah mulai meramaikan. Boleh juga bantu share juga karena inilah dia untuk Upoint Esport Invitational 6.000 penonton. Boleh di like teman-teman biar semakin semangat untuk kedepannya 6.000 ya. harus nge-like semua ya. Boleh dong dibantu dukungannya Betul. teman-teman ya. Ini Chelly Boy mana? Salah. Jangan bikin gue emosi. Jelly boy Nah, banget. Chelly Boy ini. Tapi kita di sini dari Palanir hati-hati. Terlalu depan, Vivian juga cukup tangguh ya. Ini cewek-cewek tangguh, berani banget gila mainnya. Tapi kita juga dari segi gold mereka lagi unggul jauh ya. Makanya mereka cukup pede untuk masuk ke area hutan milik musuhnya. Bahkan Chell aja dibiarin sendiri dia berani loh. Betul, emang udah mandiri ya. Mandiri anaknya. Ditinggal sendiri. Ditinggal sendiri, mandi sendiri. Mandi sendiri. Kan mandi sendiri. Betul, nggak salah sih, nggak salah emang nggak salah Julia. Emang cewek itu selalu benar. Betul. Tapi turretnya Beraton ini masih utuh loh. Cuman midnya aja emang udah agak sekarat ya. Tapi masih bisa dipertahankan. Dilewati loh. Palanir barusan ada Fancy Nancy depannya udah cukup sabar. Tapi dicek ternyata busnya. Hati-hati udah mulai ke spot kehadiran seorang Palanir. Oke. Bisa mundur. Kita mau bahas dikit ya dari segi item musiciannya. Terlihat untuk seorang lapu-lapu dia jadi Bloodlust, War X juga, Dominance Ice ya, bisa buat nahan regenerasi dari seorang Estes waktu itu dan juga Yuzong. Sedangkan untuk Stacy-nya dia udah jadi oke, Hunter Strike, Endless Battle. Dia regular item untuk seorang Nathan, at least dia masih bisa escape. Ya, Cuma mesti jadiin Athena sih buat ya menanggulangi ini Deadly Magic dari ini, Harley. Oh Harley dan juga. Kagura juga ya. Sama-sama itu kita udah masuk ke menit ke-15. Udah pasti Kagura juga
dari penggunaan itemnya juga udah cukup untuk masukin damage bersih cukup ya karena teman-teman dari Bellatrix Era. Tapi kita juga ada Lord yang udah mulai disenggol kali ini dari Valanir, udah cukup maju ke arah belakang. Pensinesi low banget tapi masih ada backup yang cukup baik. Tapi Nauk ini hadir, tapi Vivian mulai mencari targetnya. Situ Eagle kah? Enggak, ternyata bakalan mundur dulu sebentar. Tapi Pensinesi udah low banget sih. Oke, udah berkumpul lagi 5 member dari anak-anak Alter Ego langsung bergerak aja ke arah depan. Ada healing dari seorang Estes. Bakal coba di split Puska dari arah samping. Ternyata Chini is coming. Langsung dikepuk, dihajar oleh seorang Nathan. Dapetin 40 detik tanpa Chini kali ini. Tidak mau terlalu memaksakan seperti dari anak Bellatrix Era kalah jumlah atau outnumber. Tapi ini momen yang bagus banget buat anak Alter Ego nih. Kalau mereka memaksa team fight 5 lawan 4. Karena masih ada Estes juga yang bakal melakukan healing juga. Now, di depan double petrify terhubung, tapi lihat first damage dari seorang Amon langsung mengeksekusi nyawa dari seorang Now. Dia sampingnya Valanir langsung mengincar karena seorang Estes. Masih ada Winter Touch, nice movement banget. Dua member harus terpick off, 2 tukir 1 dan masih bisa bertahan 4 member dari Bellatrix Era. Oke, tadi kita bahas dulu ya dari pergerakan seorang Chini. Karena mungkin ada miskomunikasi ya. Chini coba untuk ngambil backline-nya tapi terlalu maju. Tapi kita lihat juga di sini berhasil di-secure oleh teman-teman Bellatrix Era. Ada satu inisiasi yang berhasil mendapatkan satu player, itu Estes kali ini hilang. Satu persatu teman-teman dari Alter Ego Nyx terculik. Yang akhirnya mereka harus nunggu lagi nih Abed. Wow, it's not looking good. Kehilangan beberapa member dan juga Lord. Yang kedua kali ini yang langsung bisa diamankan sama anak-anak Bellatrix Era ini 6 lawan 5. Agak menjadi kerugian yang cukup besar karena Lord juga akan berjalan nih dari arah top lane. Dan sepertinya Bellatrix Era akan coba untuk nge-manage 3 lane sekaligus. Dari arah bawah masih ada Valanir, bakal coba untuk didorong agar membuat anak-anak Alter Ego Nyx agak sedikit kebingungan. Ya. Mereka mau nge-defend ke Lord atau ke arah lane lain yang di-push sama minion nih. Ya karena ini udah dilaksanakan 3 lane push ya. Ini bakalan jadi pusing banget, apalagi Lordnya ini yang udah di-exchange. Dia bakalan nabrak dan jadi makin bingung. Tapi ternyata berhasil mendapatkan satu shutdown, yaitu adalah seorang Chell hilang. Dan kali ini ada inisiasi lanjutan. Black Dragon Form juga dicoba dibuka, tapi ternyata tidak akan langsung maju. Teman-teman dari Alter Ego Nyx memilih untuk melakukan defense aja. Karena mereka sekarang lagi terkena pressure yang cukup parah. Dimana 3 lane pun sudah dilaksanakan, bahkan ini meter turret di arah top lane udah didapetin nih sama teman-teman dari Bellatrix Era. Sisa 2 ini meter turret aja yang mana harus ditahan nih sama teman dari Alter Ego Nyx. Walaupun mereka sekarang lagi unggul dalam segi kill, dimana Chell-nya gak ada, tapi mereka sudah sabar lagi dikit. Oke, itu nice pick off banget sih sebenarnya dari anak Alter Ego Nyx. Dia bisa dapetin 1 ya. Chell, salah satu preman god laner para ladies. Premannya langsung dihajar kali ini. Ya, tadi juga Chell beberapa kali soalnya free hit nih. Ya, itulah dia. Di arah tengah langsung dapetin 1 turret yang pertama. Vivian masih cukup tebal, masih ada immortality juga. Bakal coba untuk dihajar rame-rame tapi belum cukup untuk bisa menghabisnya dari Vivian. Tapi di arah tengah ternyata endless shot-nya out of nowhere dapetin 1 pixie cute yang harus diajar terlebih dahulu. Tapi lihat Valanir dan kawan-kawan langsung mencoba untuk menyerang kembali, bakal counter attack now. Shelby nice move lewati tembok, hadapi lembah. Tapi lihat Sirping Eagle karena depan dapetin 1 karena serang now-nya. Masih ada Black Dragon Form mundur dan disengage kembali team fight dari anak-anak Alter Ego Nyx. Oke, wise decision dari teman-teman Alter Ego Nyx, dimana mereka ternyata respect sama teman-teman dari Bellatrix Era itu sendiri. Tadi tapi Chininya emang gameplaynya kayak gitu deh, dia ke belakang terus, dia udah mulai nyari backline-nya, tapi Kaguranya juga tadi udah cukup aware dan hati-hati dari Stacy cukup read. Valanir menerima cukup banyak damage output yang udah begitu sakit dari seorang Stacy ternyata. Di arah mid lane ada satu wave yang masuk, berhasil untuk bersihkan oleh teman-teman dari Alter Ego Nyx kali ini. Teman-teman dari Bellatrix Era bakal melakukan 3 lane push lagi, tapi yang bawahnya harus didorong dulu. Oke, udah ada Chini yang diutus ke bawah, coba untuk bersihin dulu. Nah ini bakal 3 lane push lagi, bakal bingung terus. Lord 75 detik lagi, gimana nih Behet? Wow, ini tapi nice defensive banget sih dari anak-anak Alter Ego Nyx. Sama mereka masih bisa bertahan, tapi mungkin poinnya sih targeting. Ini permasalahannya yang bakal jadi kuncian lebih ke arah Amon, Brody, sama Harley-nya. Apa berarti yang Harley ya? Iya, karena ini Harley-nya bakal bisa ngincer ke arah, ya bisa ke arah Estes ataupun ke arah Kagura, bahkan dari seorang Nathan. Tapi permasalahannya sekarang Nathan dari Stacy itu udah punya salah satu backup item juga, Immortality, membuat kayak musuhnya mungkin agak sedikit kesulitan buat nge-take down dari seorang Nathan-nya. Oke, bakal ada long term team fight juga nantinya ya, karena udah pada punya Immortality, maka dari itu jadi ini
bakalan jadi game yang sedikit alot menurut gue. Balik lagi, Betul. Altrigoni juga untuk investasi late game-nya ada Nathan, Pakuito, Kagura juga, bahkan tadi dari Chini pun dia cukup respect ya ketika dia mau masuk ke arah backline teman-teman Altrigoni, ngelihat Kaguranya balik badan dia langsung cabut gitu. Jadi ini udah saling respect satu sama lain, walaupun dalam segi turret Bellatrix Era masih unggul, tapi satu move yang salah ini bisa ngebalikin keadaan. Ya, hati-hati, ini permasalahannya sudah di late game. Satu kali movement mistake yang cukup fatal bakal bisa dipanis begitu lama. Tapi lihat dari anak-anak Altrigoni sudah mulai menguasai dari area pit lordnya. Sudah mulai berkumpul 4 member, tapi di sisi lain ternyata bakal coba untuk di sandwich kah seperti dari arah bottom lane Nao 1 melawan 3 dari tengah bakal coba untuk ditahan terlebih dahulu. Dan lihat ternyata Nao-nya menjadi korban jiwa kali ini. Berhasil di pick off 50 detik tanpa adanya Black Dragon Form. Vival, camouflage, tapi lihat Run is coming, Shadow didapatkan, solo kill, tapi lihat ada Circling Eagle terhubung ke arah depan, Run bakal ditangkap juga ke arah depannya, langsung aja flick out dari Palanir, mencoba untuk escape, dan tambah bantuan juga dari seorang Fancy Nancy, looking for more dari Altrigoni, tapi Palanir still alive kali ini, aduh Sacred Eye numpang lewat dan masih bisa escape kali ini. Wow, somehow dari seorang Chell, nice move. Dia coba untuk cutting minion ya di mid. Dia tahu teman-temannya lagi kalah team fight. Akhirnya dia mencari peluang lainnya. Biar teman-teman Altrigonix nih walaupun lagi menang di team fightnya tadi, mereka nggak bisa nge-push. Tapi kali ini mereka udah kehilangan sama-sama satu playernya. The Lord kali ini sudah mulai dieksekusi sama teman-teman dari Altrigonix. Gue yakin bakal dikontes. Bellatrix Era nggak akan ngasih semudah itu Lord ke arah teman-teman dari Altrigonix. Tapi kita lihat Vivian udah cukup berani, ada satu Circling Eagle berhasil mengenai seorang Run yang mana Run menjadi target paling berbahaya kali ini. Tapi kita lihat juga ada seorang Stacy coba untuk escape ke arah belakang karena dari teman-teman Bellatrix Era cukup berani untuk maju Palanir. Kalian coba untuk mundur, Vivian juga nggak bisa berbuat banyak. Breathtaker Form kali ini coba untuk masuk ke arah belakang Vivian, tapi Palanir juga udah cukup low banget. Apakah akan pecah Immortalnya? Dan yes, Immortal dari orang Palanir pecah, tapi tidak bertahan lama, berhasil ter-shutdown kali ini. Now mendapatkan seorang Palanir. Kita lihat Chell lagi-lagi mencari peluang lainnya, tapi dari seorang Fancy Nancy masih cukup tangguh Vivian. Circling Eagle lagi, tapi ternyata masih berhasil untuk mundur. Nggak bisa lama-lama Chell gak jadi, tadinya mau maju, tapi ngeliat Viviannya udah hilang, langsung kembali. Tapi lagi-lagi Bellatrix Era pinter banget. Lalu melakukan cutting minion pokoknya. Yes, tapi 2 man down, datang seorang Vival di area tengah pertempuran, hampir tergepek oleh Bapak Lord yang terhormat. Tapi lihat 5 member sudah berkumpul, healing dari seorang SS mulai berkumpul kali ini. 3 melawan 5, tiba-tiba coming from sini, dapetin 2, bahkan 3, double kill dari seorang Harley, triple kill, dan rata didapatkan oleh anak-anak Bellatrix Era. Bahkan Lordnya juga berhasil dicuri kali ini. Oh my god, what a move by Bellatrix Era, dan game yang pertama diamankan oleh Bellatrix. Wow,